Halo Tribuners, perempuan adalah pembawa peradaban. Itu merupakan quotes dari R.A. Kartini. Bersama saya Molly, kita berjumpa kembali di acara Cakap-Cakap spesial Hari Kartini. Nah, Tribuners, pada 21 April mendatang akan diperingati Hari Kartini. Untuk itu, Tribun Medan akan mengundang nih sosok wanita yang menginspirasi tentunya, yang bakal memberikan inspirasi untuk para Tribuners di luar sana. Nah, telah hadir nih bersama kita, ada Ibu Budiarti, merupakan owner UMKM Keripik Pisang Kepok Keling. Halo, apa kabar Ibu? Ya, sehat Bu. Sehat ya, Alhamdulillah ya, harus segar ya. Puasa Ibunya? Insya Allah puasa. Insya Allah. Oke Tribuners, jadi Ibu Budiarti ini bakal memberikan banyak banget nih pengalaman pribadinya terkait bagaimana dia bisa menyukseskan usahanya dari olahan pisang kepok yang kita tahu sendiri itu sangat susah ya, apalagi kayak yang pahit ya, seperti itu ya Bu. Lalu selanjutnya nih Tribuners, Ibu Budiarti tidak sendirian. Kita juga hadir Bapak Putu Grayate Yonata Aksa selaku Manajer Sustainability Operation and CSR ASEAN Agri. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya. Semangat terus ya Bapak ya. Nah, Tribuners, jadi ini udah keren banget nih para narasumber yang sudah hadir di Tribun Medan. Jadi kita bakal banyak banget cakap-cakap dan bakal memberikan banyak informasi nih untuk para Tribuners yang ada di rumah sekarang. Untuk itu nih, selama 30 menit ke depan, kalian harus langsung stay tune aja di episode Cakap-Cakap kali ini. Karena di akhir acara aku bakal ngebacain kuis dan bakal memberikan hadiah menarik untuk kalian semua. Dan bakal 5 orang pemenang loh Tribuners. Jadi pertanyaannya itu bakal relate dengan semua talkshow kita hari ini. Jadi pastikan kalian nontonin sampai habis. Nah Tribuners, sebelum kita mulai cakap-cakap nih ya kan, kita saksikan dulu video berikut ini. What we do to protect our Earth will determine the future of our generations. We believe in the power of today's action for the promise of tomorrow. Asian Agri 2030 is our 10-year target-driven roadmap to deliver a positive impact to smallholders, communities, and the environment while ensuring sustainable growth. By 2030, we will draw all our power from renewable sources, ensure net zero emissions from land use, and eliminate extreme poverty in the areas around our operations. Asian Agri was founded with a vision to be one of the largest, best managed, and sustainable palm oil companies that also brings values for the community, country, climate, customer, and company. A central part of our business is our partnership with smallholders. We're committed to engaging with smallholders to better their livelihoods, doubling their incomes through replanting and helping them earn sustainability certification. Our ongoing support goes beyond raising their living standards and boosting production to also providing our smallholder partners with alternative sources of income during replanting. We want to ensure inclusive growth, ending poverty around our operations, providing quality education, and promoting food quality and safety. Economic growth doesn't have to come with an environmental price tag. By ensuring sustainable production, not only can we ensure that sustainable development benefits all stakeholders, but that it's also beneficial for our Earth. We will be climate positive, using 100% renewable energy for our operations and ensuring net zero emissions from land use.
We're ensuring responsible and sustainable production by using natural pest control and committing to no new land use for plantations. Our Earth calls for a shift to a circular economy and a more sustainable and inclusive way of doing business. Asian Agri 2030 is our answer to that call. Our commitment to act for the benefit of today and tomorrow. Nah, Tribunars, itu udah ada ya video ASEAN Agri 2030. Ini masih 2023 ya. Aku jadi kepengen tanya nih sama Pak Putu, apa sih sebenarnya maksud dari video itu? Dan itu kan udah ada sedikit menyinggung tentang mendukung para pelaku UMKM ya Pak. Dan apa sih yang membuat ASEAN Agri ikut mendukung UMKM nih Pak? Silakan Pak Putu. Makasih. ASEAN Agri sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Asia. Berdiri sejak 1979, beroperasi di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Tentunya ASEAN Agri memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan atau yang sering disebut dengan Sustainability Development Goals. Dan untuk itu kami paham untuk mewujudkan komitmen tersebut diperlukan juga program dan juga implementasi secara konkret. Kami memiliki strategi jangka panjang yang disebut dengan ASEAN Agri 2030. Memang panjang banget tuh ya Pak, masih 7 tahun lagi loh. Ya, jadi itu adalah strategi bisnis kita untuk mengimplementasikan aspek-aspek sustainability di dalam semua aspek operasional, baik dia di kebun, pabrik, ataupun yang lainnya. Dan itu sejalan juga dengan pilar berkeberlanjutan atau SDGs dan filosofi dari founders kami atau yang kita sebut dengan 5C. Good for community, country, climate, customer, dan company. Nah, ASEAN Agri 2030 sendiri terdiri dari 4 pilar. Pilar pertama adalah smallholder partnership atau kemitraan dengan petani. Petani sebenarnya adalah satu mitra strategis untuk perusahaan. Ya. Dan pilar kedua selanjutnya adalah inclusive growth atau pertumbuhan inklusif. Nah, bagaimana perusahaan bisa mensejahterakan masyarakat, membantu mengentaskan kemiskinan. Pilar ketiga climate positif atau kita bisa kontribusi terhadap positif iklim. Ya. Yang keempat adalah produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, dari 4 pilar itu saya akan fokus di pilar kedua atau pertumbuhan inklusif. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, pertumbuhan inklusif adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat di sekitar kita untuk mensejahterakan. Selanjutnya kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim. Melalui UMKM dan selanjutnya memberikan akses kepada pendidikan yang berkualitas. Dan itu tentunya sejalan dengan tujuan keberlanjutannya. Nah, Ibu Budiarti ini sebenarnya salah satu mitra binaan dari ASEAN Agri. Dan tentunya peran istilahnya UMKM itu bisa berperan aktif, ya kan? Ibu Budiarti yang tadinya UMKM skala kecil ya bisa membantu dan berdampak luas, bisa membantu dari skala rumahan, ya kan? Akhirnya bisa membantu lapangan pekerjaan, bantu desa dan masyarakat pada umumnya. Lalu Pak, kenapa itu apalagi menjadikan UMKM sebagai mitra ASEAN Agri ya? Kenapa itu menjadikan target dari ASEAN Agri untuk 2030 untuk kelanjutannya itu, Pak? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi dan sumber daya dari masyarakat, sehingga pada akhirnya ya
kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Oh, jadi ASEAN Agri merangkul ya para masyarakat ya agar makin kayak yang memberantaskan tingkat kemiskinan ya. Mulia sekali loh ASEAN Agri ini mau ya untuk mensupport para UMKM supaya bisa membuka lapangan pekerjaan juga tadi seperti disebutkan Pak Putu ya. Aku jadi kepengen tanya sama Bu Budiarti nih karena kayaknya udah nggak sabar untuk menjawab Ibu Budiarti ya. Ibu, ini kan usaha Ibu ini keripik pisang kepok. Ya. Itu gimana Ibu ceritanya bisa berjualan keripik pisang ini Ibu Budiarti? Memang awalnya saya kue bawang itu pertamanya ya. Oh, pertama mulainya dari kue bawang. Sekarang udah nggak lagi kue bawangnya? Iya juga. Oh, iya kebetulan juga. semua snack-snack zaman dulu kita bilang lah ya kan lengkap tempat kami Bu. Karena sudah permintaan reseller. Oke. Maunya dia lengkap, mengambil lengkap satu tempat gitu kan. Dan sekarang pun alhamdulillah saya sudah ada display snack-snack jajanan yang Makin berkembang lah ya berkembang usaha lah, Ibu gitu ya. lah, Nah, alhamdulillah. terus gimana Ibu ceritanya dari kue bawang tuh bisa pindah fokusnya ke pisang ini ya Pak ya? Sangat menarik nih udah kemasannya itu gimana cerita awalnya Bu Budiarti? Awalnya kan setelah kue bawang berjalan, kebetulan di sekitar kampung kami tuh banyak itu pisang kepok keling itu kan Bu. Di mana kampung Ibu Bu? Di Kelurahan Padang Merbo Bu, Tebing Tinggi. Oh, Tebing Tinggi. Oke, orang Tebing nih pasti iya Halo, betul-betul Tebing kata Ibu. Tinggi. Nah, tuh disapa. Semangat. Semangat. Oke, terus Jadi karena banyak, jadi saya berpikiran karena kan pada umumnya katanya itu untuk diolah mateng gitu agak kurang enak katanya ya, agak asam gitu. Jadi saya berpikiran saya buat aja keripik gitu kan. Jadi awalnya saya buat sedikit, didukung sama orang dinas pertanian juga, dan kebetulan alhamdulillah mereka sering order gitu kan. Dan terakhir pisang kepok keling itu jadi sertifikasi kelurahan kami jadinya Pak. Nah, karena Ibu Budiarti itu ya. Begitulah. Jadi, Bangga nggak tuh? jadi setelah itu sertifikasi, setiap kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian keluar kota pasti dibawa oleh-olehnya keripik pisang kepok keling. Oh, jadi oleh-oleh khas Tebing Tinggi iya. itu keripik pisang kepok keling gitu. Gitulah, Bu. Pelopornya Ibu Budiarti. Itu awal perjalanannya. Keren banget. Nah, terus aku juga ini kan Ibu bisa diundang Tribun Medan karena Ibu merupakan mitra dari UMKM ASEAN Agri ya. Itu gimana Ibu bisa dibantu oleh pemerintah juga kalau nggak salah ya. Terus juga ada perusahaan swasta seperti ASEAN Agri itu gimana Ibu ceritanya bisa dibantu oleh pihak-pihak tersebut Ibu Budiarti? Memang sih karena awalnya sih saya kan nggak gitu berkembang gitu ya. Tapi memang kerja kami itu nyata gitu, ada memang kan. Ada yang dihasilkan lah ya. Dihasilkan, dan saya pun merekrut ada beberapa pekerja gitu ya kan. Tapi Ibu awal mulanya itu belum ada pekerja ya? Ada sih satu, kami berdua waktu itu. Oke, keren ya. Awal mulai aja udah berani gitu memperkerjakan orang. Nah, terus gimana? Setelah itu maju. Setelah itu tahun 2019 saya mengurus semua izin-izinnya dan alhamdulillah go di Indomaret rasa yang original sama balado. Oke. Dan kenapa kemasan saya yang ini tetap seperti ini karena memang dari awal sudah seperti ini dan yang saya jagokan kan bentuknya ya Ibu, untuk melihat bentuk kan? dari produk yang Ibu buat ya. Ya kan, Pak. Ya. Kalau saya buat kemasan yang lebih bagus sih bisa. Benar, Cuma kayak kan, yang ini contohnya ya itu kan, seperti ini. menarik. Tapi kan keunggulannya nggak kelihatan dia kan. Oh, mau Nah, pamer bentuknya yang keren. mungkin inilah inspirasi saya ya. Tapi kenyataannya Ya, Bapak dan Mbak juga yang menilai juga. Benar ya, kan? sih, jadi kepengen tetap memberikan ciri khas dari Iya, awalnya ya sampai iya. sekarang nggak mau berubah Ibu ya. Oke, keren banget loh Ibu Budiarti ya, dari awal Ibu ini memulainya itu dari kue bawang terus bisa pindah ke kepok pisang ya, pisang kepok, terus bahkan Ibu Budiarti itu merupakan pelopor dari pisang kepok oleh-oleh khas dari Tebing Tinggi Tribuners. Memang benar-benar sosok wanita yang sangat menginspirasi ya untuk kita semua ya. Para wanita di luar sana pastinya merasa bangga nih. Jadi para wanita di sana ya khususnya kalian para cewek-cewek ini jangan takut, jangan merasa wanita itu biasanya ibu rumah tangga, nggak boleh berpikiran seperti itu ya. Oke, terus Ibu Budiarti tadi Ibu udah sebutin untuk masing-masing
variannya. Emang ada berapa varian sih Bu jualnya? Ada 8 varian. Ada 8. Coba Bu disebutin apa aja. Rasa original. Original ini ya. Rasa balado. Balado yang tengah, oke. Itu rasa negro atau keripik pisang saleh itu atau pisang gosong itulah yang sedang naik daun dia. Oh, lagi naik daun itu. Ini kami 1 bulan menjelang Lebaran ini luncur 12 ton kami ini. 12 ton. ton. Dan Menjelang Lebaran ya, ini menjelang Ibu. Lebaran ya. 12 ton. Dan Wow. sayangnya ada yang tercancel saya. Bukan tercancel sebenarnya namanya ya. Ibu nggak mau terima. Oh, nggak mampu. Kirain ibunya sombong gitu. 1 ton 800 kilo lagi ada yang tidak terselesaikan. Ibu kok nggak serahin ke saya? Itu kenapa Ibu bisa nggak tersupport nih untuk sampai 1 ton gitu? Sebenarnya kami kan ini bermain di grosiran, jadi kan tidak seperti di toko ya. Kalau di toko itu kan berangsur-angsur gitu kan, jalannya pelan tapi kan pasti. Kalau di grosiran ini menjelang Lebaran ini Pak, aduh pusing saya sampai. Sampai pusing loh Ibu Sampai Budiarti. pusing saya. Itu bukti nyata nih ya Tribuners kalau usaha dari Ibu Budiarti ini makin melejit nih. Ya, alhamdulillah. Aku jadi kepengen, boleh tahu nggak sih Bu omset berapa Ibu dalam sebulan gitu? Pak Putu penasaran nggak? Nggak ya, nggak boleh ya Bu. Mana tahu Ibu udah bisa beli rumah harga 5M gitu. Amin. Amin ya. Oke, tadi Ibu udah sebutin 3 varian rasa. Iya. Apalagi? Ada rasa coklat. Coklat. Ada Coklat tribol. yang ini ya nggak sih? Iya, Bu. Oke, Ada rasa tribol. tribol, ada rasa karamel, ada rasa cappuccino, Cappuccino. ada rasa Yang pernah ada? pedas judes. Oh, pedas judes. Kirain rasa yang pernah ada gitu. Tuh 8 varian rasa ya, original, tribol, terus ada sale, ada balado, coklat, cappuccino, terus apa lagi? Pedas judes gitu. Banyak banget, ada 8 varian ya. Untuk harganya berapaan Bu kisarannya? Mulai dari berapa? Sebenarnya tergantung request ya semua itu. Oh, bisa. Saya penuhi request dari reseller. Oh, bisa Ada 1 yang biji bisa? Bisa. 1 biji kayak Oh, gini? maksudnya nggak gitu. Nggak bisa ya. Tapi terasa ya Pak Putu ya, semangat dari Ibu Budiarti ini ya. Memang cocok nih menjadikan narasumber di hari Kartini kita nanti ya kan. Aku mau balik lagi ke Pak Putu nih Pak. UMKM seperti apa aja sih Pak yang menjadi target ASEAN Agri untuk menjadi mitranya? Sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya Bu ya, ASEAN Agri berlokasi di Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Saat ini kita memiliki luasan untuk perkebunan inti itu 100.000 hektar. Di luar perkebunan inti kita punya juga kemitraan dengan petani plasma itu 60.000 hektar. Wow. Dan di luar itu kita punya kemitraan dengan petani swadaya kurang lebih 41.000 hektar 500. Keren banget ASEAN Agri. Jadi pada awalnya tim CSR itu melakukan kolaborasi, diskusi dengan pemerintah desa, dengan masyarakat. Langkah ini menjadi satu langkah yang penting. Kenapa? Karena biar kita paham apa sih yang perlu dibantu. Karena kita Supaya nggak lose target ya Pak. Iya. Karena kita kan setiap desa itu memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda. Benar. Makanya kita masuk pada ke kemitraan UMKM yang dibangun itu bermacam-macam. Ada yang peternakan, perikanan, budidaya lebah madu, snack, kerajinan, dan yang lain-lain. Nah, setelah dari itu baru kita masuk yang seperti tadi di awal, apa yang perlu kita bantu? Nah, bisa kita bantu bibit ternak, bibit ikan, pelatihan budidaya, pelatihan teknis, ataupun pelatihan masak. Bisa juga untuk bahan baku pisang Ibu berarti ya. Oke, lalu Pak Putu, UMKM apa aja yang mendapatkan dukungan dari ASEAN Agri nih? Ya, seperti yang tadi dijelaskan Bu. Beberapa UMKM yang sudah pernah kita bantu, ya tadi peternakan, perikanan, kerajinan, snack, ataupun yang lainnya. Intinya adalah, key point-nya adalah apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi sumber daya, itu yang bisa kita lift up. Nah, harapannya kita bisa di kesempatan yang baik ini kan kita bisa mengundang Ibu Budiarti. Beliau itu
salah satu sosok yang luar biasa ya Bu ya, bisa mengembangkan skala UMKM dari rumahan, ya kan? Jadi Bisa tontonan. wow, jadi ya kan. Sampai nggak nyangka butuh tenaga kerja lagi. Nah, harapannya itu bisa menjadi inspirasi. Benar Ya, banget. untuk masyarakat dan untuk komunitas lah pada umumnya. Pasti, Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dari level rumah tangga, desa, dan masyarakat pada umumnya. Dan tentunya sejalan dengan komitmen kami yang ASEAN Agri. Keren banget ya, mulia nih pihak ASEAN Agri ya dengan target-targetnya ya kan. Terus juga Pak Putu tadi udah sebutin bantuan-bantuan yang diberikan pihak ASEAN Agri kepada mitra UMKM-nya nih Tribuners. Nah, untuk lebih detailnya lagi aku bakal nunjukin ke kalian video menarik satu ini. Nah, sejalan dengan pilar ASEAN Agri dan strategi bisnis keberlanjutan melalui ASEAN Agri 2030, di salah satu pilarnya adalah inclusive growth. Untuk itu, kita memberikan pengembangan kepada masyarakat sekitar kita agar mereka bisa lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya tidak ingin ibu adalah menganggap ibu sebagai murid saya guru karena ini kelas. Jadi ini sebuah kesempatan besar yang diberi ke perusahaan yang harus diambil, ditangkap oleh para pelaku UMKM di bawah binaan ASEAN Agri. Harga yang 7.000 itu menurut saya sendiri itu udah sangat minim gitu loh Pak. Pelatihan untuk saat ini menurut saya sangat menginspirasi. Ilmu itu kan mahal. Walaupun saya meninggalkan keluarga, mengorbankan waktu saya, maka saya termotivasi, ini harus saya kejar. Saya masih butuh banget bimbingan, butuh pelajaran bagaimana cara mengembangkan usaha payah kami. 2024 bagaimana usaha saya ini bisa membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Saya punya keinginan, mudah-mudahan saya bisa membawa mobil pribadi dengan hasil saya sendiri. Mudah-mudahan target saya ini bisa membawa keluarga untuk ke Tanah Suci. Terima kasih banyak kepada ASEAN Agri yang sudah membimbing kami menjadi UMKM yang lebih baik lagi. Nah, Tribuners, itu udah ada ya kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN Agri untuk pelatihan para UMKM-nya ya. Tapi ini kok nggak ada Ibu Budiarti nih di video itu, Bu? Kemana Ibu? Lagi ngurusin pisang banyak kali orderan itu? Bisa jadi. Tapi kan mungkin itu di lokasi mana gitu ya. Oh, nggak tergapai Ibu ya. Ya Tapi begitu. Ibu udah pernah ikut pelatihan seperti itu juga nggak dari ASEAN Agri? Alhamdulillah ada. Ada ya. Oke, terus Bu, apa aja sih dukungan yang Ibu dapat nih dari ASEAN Agri kepada usaha Ibu nih? Alhamdulillah sih bantuannya itu menunjang banget untuk menaikkan produksi. Itu apa aja emangnya? Apakah hanya pelatihan saja kah? Atau Ibu ada dibantu untuk kayak apa sih alat-alat produksinya Iya, gitu? ada. Ada? Ya. Apa emang dikasih Bu? Wah, banyak dong Bu. Oh, nggak mau Perlu dikasih saya jelasin nih. Oh, nggak mau dikasih tahu. Pantesan ya sekarang bisa produksi sampai ya, 18 ton alhamdulillah. ya. Oh, karena dari ASEAN Agri. Aduh, aku denger loh. Aduh, keren banget nih. Nah, Ibu ada ngerasa nggak sih perbedaan antara Ibu masih membuka usahanya itu dengan berjuang sendirian, lalu setelah Ibu sudah tergabung sebagai mitra ASEAN Agri, ada nggak perbedaan Ibu rasain? Ya, jelas ada lah. Seperti apa Bu? Dideskripsikan dong. Kalau Ya, dulu kemana-mana naik sepeda, sekarang naik Alphard gitu. amin. Amin. Apa? Seperti apa Bu? Ya dulu saya produksi kan hanya sekian gitu kan. Itu aja yang bisa lebih saya bedakan ya kan. Oh, maksudnya Nah, produksinya nggak bisa banyak. Ya, nggak sebanyak setelah dapat bantuan dan dari ASEAN Agri dan kebetulan ada dapat bantuan juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oke. Nah, dan ada bantuan toko atau displaynya gitu. Saya alhamdulillah sekarang udahan. Jadi dari produksi dari yang seberapa sehingga jadi begini
Dan dengan pekerja yang hanya berapa, sekarang alhamdulillah kami ada 11 orang. Wih, keren banget. Itu belum lagi yang bapak-bapak cari pisangnya gitu kan, Mbak. Wih, luar biasa, benar-benar sosok yang sangat menginspirasi ya Pak Putu ya. Sekarang udah bisa memperkerjakan sampai 11 orang. Itu digaji loh. Bisa nggak 12 masuk saya? Enggak. Keren banget. Terus ada lagi nggak perbedaan Ibu rasain? Mungkin dulu sekarang udah bisa berhasil beli rumah. Seperti apa, ada lagi nggak Ibu? Ya, alhamdulillah. Dulu saya belum punya lahan pisang. Sekarang udah punya. Alhamdulillah sudah punya. Wih, keren banget ya Tribuners. Jadi itu Tribuners, sosok Ibu Budiarti ini memang cocok nih kalian menjadikan inspirasi ya kan. Kalau mau curi ilmu nggak boleh, curi resep ya nggak boleh, curi ilmu boleh. Salah saya ya. Curi resep ya nggak boleh, curi Kalau ilmu boleh datang. Nah, datang jumpai Ibu Budiarti, bagaimana dia bisa menginspirasi banyak orang, terus mempekerjakan banyak orang ya Pak Putu ya. Oke Tribuners, kalau gitu kita udah masuk ke penghujung acara nih Tribuners. Nah, sebelum kita tutup nih, aku bakal ngebacain yang paling kalian tunggu-tunggu tentunya ya kan, kuis. Nah, ini bakal ada 5 orang pemenang. Jadi tim kita bakal memilih salah satunya. Kalian cukup menjawab 1 pertanyaan aja, jangan langsung semua 5-5-nya kalian jawab, bagi-bagi sama yang lain ya. Jadi aku bakal memberikan 5 pertanyaan nih, kalian cukup jawab salah satunya aja. Yang beruntung bakal mendapatkan souvenir menarik dari Asian Agri. Penasaran souvenirnya apa? Makanya harus menang ya. Jadi kalau misalnya nontonin di Tribuners dari awal sampai akhir pasti udah tahu nih jawabannya. Apalagi Pak Putu tadi udah kasih juga jawaban-jawabannya ya. Jadi ini pertanyaan pertama nih Tribuners. Di provinsi mana sajakah wilayah operasional Asian Agri? Tadi udah ada 3 nih ya kan, yang disebutin Pak Putu. Jadi kalian harus udah tahu sih jawabannya pastinya ya. Di provinsi mana sajakah wilayah operasional Asian Agri? Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam rangka memperingati hari apakah talk show kita hari ini? Ini gampang sekali nih. Ini kalau ada yang nggak bisa jawab, saya tidak mengerti sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan 1 aja nih Tribuners dari 4 pilar ASEAN Agri 2030. Tadi udah disebutin sama Pak Putu ada 4. Kalian cukup jawab 1 aja. 1 aja, jangan 5, nggak ada itu yang kelima ya. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Siapakah nama narasumber talk show kita hari ini? Nama nggak usah nama lengkap, nggak apa-apa, nama singkat aja, yang penting jangan salah, nanti Bu Siati gitu. Bu Siati ya. Nama narasumbernya, oke ya. Itu pertanyaan keempat. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, sebutkan 2 aja nih Tribuners dari 8 varian produk UMKM Ibu Budiarti. Ini udah ada sih di depan, kalian tinggal itu rasa apa ya, tebak-tebak aja. Kalian cukup jawab 2 aja, jangan sampai 8. 2 aja. Nah Tribuners, jadi buat kalian yang beruntung nih, tim kita bakal menghubungi kalian untuk mengirimkan souvenir yang sudah disediakan tentunya. Oke deh Tribuners, kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup, untuk Pak Putu dan Ibu Budiarti, ada yang mau disampaikan kepada Tribuners yang ada di luar sana? Monggo dari Ibu Budiarti dulu, silakan. Ya. Untuk para ibu-ibu, emak-emak, jangan takut untuk berusaha. Semangat, berpikiran yang baik supaya hasilnya yang baik. Keren ya. Pokoknya Ibu Budiarti ini merupakan sosok yang sangat tangguh nih ya. Bisa sampai sesukses sekarang hingga jutaan rupiah per bulan omsetnya. Ada aku spill ya Tribuners ya. Oke, selanjutnya Pak Putu ada yang mau disampaikan, silakan Pak Putu. Di kesempatan yang baik ini ya Bu, kita mengundang Ibu Budiarti ini yang ya beliau ini sosok yang sangat luar biasa. Harapannya kita bisa belajar dari inspirasi yang bisa disampaikan oleh Ibu Budiarti dan terinspirasi masyarakat dan khususnya kaum wanita memperingati Hari Kartini ini. Nah, kata kuncinya adalah kegigihan. Harus gigi itu ya. Itu harus digitain dari Ibu Budiarti ini. Mungkin itu saya. Terima kasih. Oke deh Tribuners ya, udah gak terasa nih kita udah banyak banget cakap-cakap dengan para narasumber yang keren-keren ini ya. Ada dari pihak ASEAN Agri, ada Bapak Putu, terus juga Ibu Budiarti ya. Juga usaha Ibu Budiarti semoga makin sukses. Terus untuk tahun depan tidak ada cancelan ya Pak ya, itu yang paling penting ya.
Oke, Tribuners, sekian dulu untuk episode Cakap-Cakap spesial Hari Kartini hari ini. Jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu saya Molly dan narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye. What we do to protect our Earth will determine the future of our generations. We believe in the power of today's action for the promise of tomorrow. Asian Agri 2030 is our 10-year target-driven roadmap to deliver a positive impact to smallholders, communities, and the environment while ensuring sustainable growth. By 2030, we will draw all our power from renewable sources, ensure net zero emissions from land use, and eliminate extreme poverty in the areas around our operations. Asian Agri was founded with a vision to be one of the largest, best managed, and sustainable palm oil companies that also brings values for the community, country, climate, customer, and company. A central part of our business is our partnership with smallholders. We're committed to engaging with smallholders to better their livelihoods, doubling their incomes through replanting and helping them earn sustainability certification. Our ongoing support goes beyond raising their living standards and boosting production to also providing our smallholder partners with alternative sources of income during replanting. We want to ensure inclusive growth, ending poverty around our operations, providing quality education, and promoting food quality and safety. Economic growth doesn't have to come with an environmental price tag. By ensuring sustainable production, not only can we ensure that sustainable development benefits all stakeholders, but that it's also beneficial for our Earth. We will be climate positive, using 100% renewable energy for our operations and ensuring net zero emissions from land use. We're ensuring responsible and sustainable production by using natural pest control and committing to no new land use for plantations. Our Earth calls for a shift to a circular economy and a more sustainable and inclusive way of doing business. Asian Agri 2030 is our answer to that call. Our commitment to act for the benefit of today and tomorrow.